Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Rifat-Tania dengan NIM belakang 027 dan rekan saya. Krisana Ardiantana Syahada dengan NIM akhir 078. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan summary dari artikel Predicting Diabetes with Multivariate Analysis and Innovative KNN-Based Classifier Approach. Uh, lanjut, untuk introduction-nya. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi dalam waktu lama akibat gangguan produksi atau respon terhadap insulin. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius pada berbagai organ. Diagnosis dini sangat penting untuk penanganan yang efektif. Nah, untuk membantu diagnosis dini, machine learning berguna dalam membantu diagnosis diabetes berdasarkan data medis pasien. Nah, algoritma yang digunakan adalah salah satunya KNN atau K-Nearest Neighborhood. Lanjut. Untuk tinjauan pustakanya, diabetes memiliki dampak ekonomi dan fisik yang besar. Banyak penelitian yang menggunakan dataset Prima Indian, yaitu yang digunakan dalam artikel ini, untuk memprediksi diabetes. Beberapa metodenya adalah decision tree, random forest, naive Bayes, yang telah digunakan untuk diagnosa diabetes. Lanjut. Lanjut ke bagian materials and method. Dataset yang digunakan dalam artikel ini merupakan Prima Indians data diabetes dataset yang dapat diakses di Kaggle. Data ini berisi 768 wanita yang di mana 268-nya mengalami diabetes dan 500-nya tidak mengalami diabetes. Berikut tiga kolom teratas dari dataset ini. Nah, untuk masing-masing kolomnya, yang pertama ada pregnancies, merupakan jumlah kehamilan yang telah dilalui oleh pasien. Kemudian ada glucose, yang itu tes toleransi glukosa oral. Kemudian ada blood pressure, yang merupakan tekanan darah dalam satuan milimeter Hg. Kemudian skin thickness, yang merupakan ketebalan lipatan kulit resep dalam satuan milimeter. Selanjutnya ada insulin, merupakan kadar apa dengan satuan unit per milimeter, kemudian body mass index yang dihitung dengan cara berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter di pangkat 2. Kemudian ada diabetes pedigree yang merupakan fungsi silsilah diabetes. Ini didapat dari faktor seberapa besar faktor keturunan ini berpengaruh ke outcome diabetes dari pasien. Kemudian ada age atau usia, kemudian outcome, yang dimana 0 tidak diabetes dan 1 mengalami diabetes. Lanjut. Untuk tahap pertama, yang dilakukan adalah pre-processing data. Yang pertama adalah konversi variabel numerik ke kategorikal. Jadi di dalam dataset tersebut ada banyak variabel numerik seperti usia, berat badan, dan kadar gula darah. Nah, variabel ini dikelompokkan ke dalam kategori tertentu dengan cara encoding. Misalnya, usia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu muda yang berisi 10 sampai 25 tahun, kemudian dewasa merupakan rentang usia 26 sampai 50 tahun, dan lanjut usia di atas 50 tahun. Selanjutnya, penanganan data tidak seimbang. Dataset ini tidak seimbang karena jumlah penderita diabetes ada 268, yang dimana lebih sedikit dibandingkan penderita yang tidak diabetes, yaitu ada 500. Nah, untuk mengatasi masalah ini, artikel ini menggunakan metode klasifikasi yang dapat menangani dataset tidak seimbang tersebut. Lanjut. Untuk penerapan algoritma AFKNN ini, eh, pertama, algoritma AFKNN merupakan versi lanjutan dari KNN tradisional yang menggabungkan konsep fuzzy logic untuk menangani ambiguitas dalam data. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama itu persamaan untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy. Di sini terdapat UIX yang merupakan derajat keanggotaan titik data X ke dalam kelas I dan K adalah jumlah tetangga terdekat. Selanjutnya ada persamaan kedua yaitu ambiguity membership degree.
Ini untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Di sini WJ adalah bobot yang diberikan untuk setiap fitur dan WJX adalah derajat keanggotaan fusi. Lanjut. Selanjutnya ini ada dua flowchart, yaitu flowchart persiapan dan klasifikasi. Nah, di flowchart persiapan ini berguna untuk menghitung jarak antara input vektor atau data pasien dan setiap prototipe dalam dataset. Hasilnya adalah jarak. Nah, jarak ini akan digunakan di flowchart klasifikasi. Nah, di sini flowchart klasifikasi ini menentukan derajat keanggotaan fusi yang akhirnya akan menghasilkan eh, klasifikasi dari data pasien apakah pasien tersebut mengidap diabetes atau tidak. Yang pertama di dia apa namanya algoritma persiapan ini dimulai dengan input data pasien, kemudian variabel iterasi I diinisialisasi ke nol, kemudian algoritma menghitung jarak antara data pasien dengan setiap prototipe atau titik data dalam dataset. Setelah menghitung jarak untuk satu prototipe, variabel iterasi I diinkrementasi untuk memproses prototipe berikutnya. Proses perhitungan jarak diulang untuk sampai semua prototipe dalam dataset selesai. Nah, setelah mendapat jarak dari algoritma persiapan, kita belum eh, balik lagi di algoritma klasifikasi. Ini dimulai dengan variabel iterasi I diinisialisasi ke nol, kemudian algoritma menggunakan persamaan derajat keanggotaan fusi untuk menghitung derajat keanggotaan UX dari data pasien ke setiap kelas, diabetes atau non-diabetes. Nah, selanjutnya variabel iterasi I diinkrementasi, kemudian klasifikasi data pasien berdasarkan derajat keanggotaan yang telah dihitung. Proses ini dilakukan hingga semua prototipe J atau tetangga terdekat N diproses. Nah, terakhir, algoritma menghasilkan prediksi apakah data pasien tersebut dalam kategori diabetes atau non-diabetes. Lanjut. Selanjutnya ada result dan discussion. Jadi ada yang pertama itu ada perbandingan metode. Jadi setelah model AFKNN ini dibangun, peneliti melakukan evaluasi kinerja model dengan menggunakan metrik akurasi atau accuracy, precision, recall atau sensitivity, F1 score, true positive rate atau TPR, dan false positive rate atau FPR. Hasil evaluasi dibandingkan dengan metode lain seperti decision tree, DT, random forest, dan juga logistic regression. Nah, AFKNN ini adalah metode yang lebih unggul dalam memprediksi diabetes dibandingkan metode lain dengan nilai akurasi 99,75%, lalu presisinya tertinggi dengan 99,60%, lalu sensitivity-nya juga tertinggi yaitu sebesar 100%, dan F1 score tertinggi dengan 99,32%. Sementara itu metode lain seperti LR memiliki akurasi di bawah 80%. Lalu di sini ada evaluasi model, yaitu di sini ada diagram ROC curve, yaitu eh, kurva yang mengevaluasi performa model klasifikasi dengan membanding positive rate atau TPR, yaitu persentase penderita diabetes yang terdeteksi, dan false positive rate atau FPR, presentasi non-diabetes yang salah diprediksi. Kurva yang mendekati sudut kiri atas menunjukkan TPR dan FPR terendah, TPR tertinggi dan FPR terendah, artinya model akurat dalam mengidentifikasi diabetes dengan sedikit kesalahan. Nah, titik merah yang ada di diagram itu adalah menunjukkan threshold optimal, di mana model mencapai keseimbangan terbaik antara TPR tinggi dan FPR rendah. Nah, AUC yang mendekati satu menandakan performa model yang hampir sempurna. Di sini ada visualisasi hasil dari perbandingan tekanan darah dan kadar glukosa. Nah, grafik ini itu membandingkan kadar glukosa yaitu yang ada di sumbu X dengan tekanan darah yang ada di sumbu Y. Nah, titik merah atau yang diabetes ini terkonsentrasi di area glukosa dengan lebih dari 140 miligram per dl dan tekanan darah lebih dari 90 miligram mmHg, menunjukkan hubungan kuat antara kedua faktor ini. Garis diagonal menggambarkan batas prediksi model AFKNN, di mana titik yang berada jauh di kanan atas garis menunjukkan keyakinan prediksi diabetes yang lebih tinggi.
Lalu selanjutnya ada visualisasi hasil, yaitu perbandingan BMI dan fungsi P di grip diabetes. Nah, di scatter plot ini menampilkan hubungan antara BMI yang di sumbu X dan riwayat keluarga diabetes di sumbu Y. Titik merah yang diabetes terkumpul jelas di area BMI lebih dari 30 dan skala riwayat lebih dari 1,0. Membentuk pola siku di kanan atas. Pola ini menunjukkan bahwa obesitas yang dikombinasikan dengan riwayat keluarga meningkatkan risiko diabetes secara signifikan. Lalu, di sini ada visualisasi hasil dari perbandingan tekanan darah dan insulin. Grafik ini mengungkap hubungan unik antara tekanan darah dan kadar insulin. Titik merah yang diabetes itu mendominasi area tekanan darah yang lebih dari 85, dengan insulin kurang dari 50, menunjukkan karakteristik resistensi insulin. Garis putus-putus pada grafik menandai nilai cut-off biologis yang digunakan model untuk membedakan kelompok risiko. Lalu kesimpulannya, jadi di sini ada grafik perbandingan dari keunggulan FKNN, yaitu gambar ini membandingkan efisiensi AFKNN dengan tiga metode lain, yaitu Hadoop, BPN, Conv KNN. Melalui empat metrik, yaitu penggunaan sumber daya, efisiensi bandwidth, kompleksivitas komputasi, dan kebutuhan memori. Hasilnya menunjukkan AFKNN lebih unggul di semua aspek. 32% lebih hemat sumber daya, lalu 39% lebih cepat secara komputasi, dan 35% lebih irit memori dibandingkan metode lain. Terutama saat volume data meningkat, grafik ini membuktikan AFKNN ideal untuk sistem resource limit seperti screening diabetes real time. Lalu di sini ada diagram efektivitas AFKNN. Grafik batang ini membandingkan tingkat efisiensi empat metode, yaitu AFKNN, konvensional KNN, BPN, dan Hadoop. Pada tiga database berbeda, PIDD, TLGS, UCI, di mana FKNN secara konsisten mencatat efisiensi tertinggi, yaitu sekitar 95-96% dibanding metode lain yang hanya mencapai 78-89%, membuktikan keunggulannya dalam beradaptasi dengan berbagai sumber data sekaligus menjaga performa optimal. Lalu kesimpulannya bisa didapat yaitu model AFKNN terbukti sebagai solusi terbaik untuk prediksi diabetes dengan akurasi 99,75% sekaligus efisien, yaitu dengan 35% lebih hemat memori dan 39% lebih cepat dibandingkan dengan metode yang lain. Keunggulannya itu konsisten di berbagai database, itu bisa dilihat dengan akurasinya 95-96% efisiensi, lalu menjadikannya siap pakai untuk screening diabetes di fasilitas kesehatan bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Kurang lebih begitu presentasinya. Mohon maaf apalagi apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.